Ya kan Gap, keren banget karena penampilan dari Mbak Disti, sekalipun sendiri, tapi gue ngerasa kayak sumpah suaranya adem banget dan gue pengen dengerin lagi. Pengen gue download rasanya. Suaranya bikin candu banget ya Mel ya. Aduh Pengen banget denger jujur. terus dan terus Mel. Tapi emang Iya jujur banget. enak banget sih Mel tadi suaranya. Nah, kita bakal ada apa lagi nih Mel dalam rangkaian acara Inau? Nah, tadi kan kita udah dengerin performance, band, terus juga tadi panitia udah nampilin drama. Nah, kali ini acaranya lumayan unik sih, Gap, ya nggak sih? Iya banget Mel. Bakal ada bincang-bincang sih Mel katanya Mel. Apa nih, kayak Ngulik Mata Najwa kali? Bincang-bincang Mata Najwa mungkin, aduh. atau mungkin bincang-bincang ngulik-ngulik kali ya Mel Aduh, ya. Ada ngulik-ngulik. obrolan-obrolan sih Mel. Jujur Obrolan gue unik pribadi ya. suka kepo banget nih si Iya ngulik sih. ini ngulik tentang apa sih kira-kira setajam silet kayaknya deh Aduh, Mel. emang ya Gabriel, rajanya julid. Lanjut, Gap. Langsung aja Mel kita saksikan ngulik ini tuh narasumbernya salah satu perwakilan Abang dan Mbak dan yang wawancarain itu adalah teman kita juga Mel Maba. Langsung aja kita saksikan videonya bersama. Ini dia. Ngulik. Selamat malam FHUI, masih di rangkaian acara Inaugurasi 2020 sama gue Ilham di Ngulik, ngobrolin hal unik yang ada di FHUI. Sih sekarang udah ada tamu yang spektakuler banget nih, Bang Benji. Bang, kenalan dulu Bang. Halo teman-teman, gue Benedik Gian, FHUI Angkatan 2018, program studinya reguler. Ya. By the way, Bang Benji ini PO dari Inaugurasi 2018 guys. Jadi nggak salah lah buat ngundang beliau nih. Oke, mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama nih. Bener gak sih Bang katanya patung Joksut tuh pernah dicat emas gitu Bang? Coba kasih tahu nih ke maba-maba nih yang masih buta lah tentang FHUI ini Bang. Sebenarnya tahu gue tuh kagak. Oh, kagak. Kagak. Cuman emang setahu gue tuh ada lapisan besi juga, gue nggak tahu lupa besinya tuh besi apaan. Cuma setahu gue juga pernah waktu itu ke kampus, gue lagi kuliah. Kok pas gue dateng kan biasanya patungnya tuh warna hitam kan, agak hitam-hitam abu-abu gitu. Cuma gue kaget waktu itu pernah pas gue dateng, kok warnanya agak kuning-kuning gimana gitu. Mungkin itu kali yang bisa jadi nyebarin rumornya. Cuman setahu gue tuh emang ada lapisan besinya atau emang ada lapisan catnya. Jadinya emang pernah ada suatu waktu tuh agak warna kuning-kuning gitu juga patungnya. Cuma setahu gue sih emang nggak pernah nggak pernah ada kayak omongan bahwa patung Joksutnya itu ada lapis emas. Karena setahu gue tuh kalau patungnya itu emang kontribusi dari angkatan FHUI tahun berapa gitu. Emang salah satu kontribusi dari alumni aja buat fakultas, inget gue. Berarti dicat emas, bener-bener cat emas tuh nggak pernah tuh ya? Nggak pernah, seinget gue nggak pernah. Lapisan emas juga setahu gue nggak. Oke. Terus emang katanya kalau anak-anak FH tuh jarang ya Bang nongkrong di kantin sendiri dan lebih sering nongkrong di tempat-tempat lain tuh kayak misalkan kantin Siko, kantin Visip gitu katanya. Sebenarnya kalau gue mungkin secara pribadi gue jarang banget ke kantin-kantin fakultas lain. Cuman emang gue tahu juga ada beberapa teman-teman di angkatan gue dan di angkatan bawah tuh emang mereka juga sebenarnya suka explore juga nih ke kantin-kantin fakultas lain yang emang lumayan dekat. Kayak misalnya kantin sejiwanya Siko atau Takor di Visip. Karena emang mungkin kalau bisa gue tarik asumsi adalah mereka emang pengen explore juga sih makanan-makanan di kantin-kantin lain juga. Tapi kalau gue secara pribadi gue hampir nggak pernah yang namanya bukan hampir nggak pernah sih, jarang banget namanya gue itu ke kantin-kantin fakultas lain. Cuman kalau buat sesekali sih pasti hampir semua anak FH kayak pernah sih buat explore ngisi waktu misalnya emang jam antara kelasnya lumayan lama. Tapi kalau buat ke pertanyaannya menurut gue sih kayak nggak mayoritas anak FH sih sering explore kantin fakultas lain. Apa tuh? Oh yang ini yang lulusan FHUI itu cum laude dikit banget. Nah itu sementara yang misalkan FEB gitu ratusan gitu kan. Nah itu menurut abang kenapa sih bang bisa dikit gitu di FH? Wah mungkin tanpa gue mendiskreditkan fakultas lain, mungkin gue ngelihatnya adalah emang mata kuliah di FH itu sebenarnya di fakultas-fakultas lain itu pasti bobotnya sama lah, sama-sama berat buat mahasiswa di fakultas-fakultas tersendiri. Cuma entah kenapa gue ngerasa emang mungkin
anak-anak FH itu agak apa namanya? Emang ada faktor yang lebih bukan menghambat sih, lebih kayak ada faktor yang bikin mereka dikit buat apa namanya yang kumlot. Mungkin karena bisa aja emang anak-anak FH kan rata-rata tuh menggiat berorganisasi juga kan. Mungkin ada prioritas lain yang akhirnya mereka itu lebih mementingkan buat mengembangkan diri juga di batas untuk mengejar kumlot juga. Cuman itu kan pendapat gue nih. Gue nggak tahu, mungkin ada penjelasan lain dari orang lain. Cuman ya kalau asumsi gue sih kayak gitu sih. Untuk FH aktif gitu ya? Iya. Oke deh. Oke, katanya satpam di FHU itu baik-baik gitu bang. Sampai katanya kayak nungguin dong, jagain motor gini-gini lama gitu. Itu benar gak sih bang? Bener, sebenarnya tuh kalau gue selama gue kuliah yang gue rasain adalah satpam di FH itu gue berani bilang emang sangat baik lah, hampir semuanya itu baik, dari yang kepalanya si Pak Aris sampai ada beberapa satpam juga. Gue sih lumayan deket sama ada satu namanya Pak Randi. Dia juga masih rada muda, jadi gampang ngomong juga. Dan rata-rata emang mereka tuh kalau misalnya ketemuan itu saling sapa-sapaan, nanya kabar, dan emang satpamnya itu kalau diajak ngomong enak perbincangannya. Mereka juga bawa santai, mereka nggak ngerasa gue satpam ya berarti gue nggak berbincang sama lu gitulah. Tapi kalau kita ngomongin satpam yang mungkin paling berkesan ya buat gue, dan mungkin gue bisa bilang mewakili beberapa teman-teman gue juga sih. Sebenarnya ada satu satpam yang setahu gue tuh udah lama banget di FH, namanya itu Pak Kodirun. Dia itu emang yang kalau lu ketemuan kadang lu sebenarnya lu tuh nggak pernah kenal nama dia nih. Nama lu siapa, lu angkatan berapa dan sebagaimana. Tapi dia kalau nyapa lu tiba-tiba dia tahu nama lu nih. Kok bisa? Nah itu dia, gue bingung. Gitu? Dia kayak misalnya gue waktu itu pernah kan, yo Pak, yo Mas Ben, dan makin bikin lu kaget lagi adalah meskipun lu nggak pernah ngasih tau angkatan lu ke dia, tiba-tiba dia tahu aja jadwal lu di jadwal kelas lu hari itu. Misalnya gue datang nih pagi mau kelas, oh mau kelas ilmek ya Mas ya? Bukan, gue nggak pernah ngasih tahu nih ke dia, gue tuh angkatan berapa, atau gue emang atau bahkan gue reguler. Cuma entah kenapa dia itu hampir semua mahasiswa yang sapa-sapa nama dia tahu jadwalnya gitu. Kadang itu gue tuh pernah dengar cerita ada temen gue lupa angkatan gue atau angkatan 17 nih, datang ke kampus udah agak telat nih. Sapa-sapa nama si Pak Kodirun kan. Yo Pak, yo apa kabar? Mau kelas ini ya? Iya saya mau kelas ini. Oh nggak jadi, udah di cancel. Padahal masih pagi. Jadi kita juga kayak, nih orang tahu dari mana? Kok di cancel? Tahu-tahu pas nyampe beneran tiba-tiba dapat kabar emang di cancel kelasnya. Waduh. Emang rajin riset kayaknya bang. Kayaknya emang rajin riset ya dia. Riset kayaknya. Aneh banget. Tapi ya baik lah. Baik banget. Gue akuin satpam di FH itu emang sangat mau membantu kalau buat mahasiswa-mahasiswanya ada ngadepin masalah atau emang motornya dijagain udah agak malam pasti dijagain kok. Jadi buat teman-teman maba nih santai aja kalau mau apa-ngapain di FH, ditungguin sama satpamnya baik-baik. Santai juga pasti ya tahu diri juga. Tahu diri. Jangan yang gimana juga. Pagi ya. Iya. Jangan. Oke deh, ini terakhir bang. Tempat paling enak buat nongkrong di FHUI bang. Ini kalau kita ngomongin di FH itu sebenarnya ya kalau sebagai mahasiswa kayak kalau gue perhatiin ya, sebenarnya di titik manapun, di pojokan manapun pasti ada aja anak FH yang lagi nongkrong. Entah di depan kelas kah, atau emang di meja-meja depan di taman-taman SNT atau di taman mood court, atau enggak di Bikun Coffee. Emang sebenarnya hampir semua tempat itu banyak yang ada aja anak FH-nya, dan biasa adanya bisa sampai lumayan malam juga. Cuman kalau gue secara pribadi, kalau gue sih menurut gue tempat yang paling enak buat nongkrong itu di ini sih paling di kantin lantai 2 sih, di kantin atas. Kantin atas. Iya di kantas. Kalau di Barel katanya kalau offline tuh rame gitu ya, anak Wah rame banget. Karena emang mungkin itu kembali lagi ke yang tadi gue bilang, kenapa anak-anak FH juga jarang ekspor ke kantin fakultas lain. Biasanya kalau asumsi gue adalah mereka kalau misalnya agak bosan sama makanan-makanan di kantin FH, sebenarnya kan kalau ke Barel kan ya udah tinggal nyebrang jalan juga. Dan kalau dihitung-hitung jaraknya nggak beda jauh sama lu jalan ke fakultas lain kan. Iya. Jadi ya emang di Barel ya. Iya, rata-rata ke Barel juga. Oke. Mungkin segitu aja kali ya bang ya.
Iya. Thank you banget udah mau datang Bang ya. Santai banget Ham. Oke. Thank you gitu banget udah aja. ngundang ya. Oke, sip. Gitu aja. Thank you banget. Sekarang kembali ke MC.